UIN adalah singkatan dari Universitas Islam Negeri, dan kata Araniri dinisbahkan kepada UIN Banda Aceh. Adalah nama seorang ulama besar yang mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani, pemerintah tahun 1637 sampai 1641. Ulama besar tersebut bernama lengkap Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berasal dari Ranir atau sekarang disebut dengan Rander di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Aceh. Awal lahirnya UIN Araniri dengan berdirinya Fakultas Syariah pada tahun 1960 di Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masih pada tahun 1962 didirikan pula Fakultas Usuluddin sebagai fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, Fakultas Syariah Tarbiyah Usuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 6 bulan. Pada tanggal 5 Oktober 1963, UIN Araniri resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama Kiai Haji Saruddin Zuhri. UIN Araniri menjadi UIN ketiga di Nusantara setelah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah. Awal diresmikan baru memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Pada tahun 1968, tepatnya 5 tahun UIN Araniri, diresmikan pula Fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama di lingkungan UIN di Indonesia. Pada tahun 1968, UIN Araniri ditunjukkan sebagai Indu atau 2 fakultas agama berstatus negeri di Medan, cikal bakal UIN Sumatera Utara, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah yang berlangsung selama 5 tahun. Sementara pada tahun 1983, Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan UIN Araniri. Pada tahun pertama kelahirannya, UIN masih mengharapkan bantuan dari beberapa lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar, mengajar, dan dilibatkan anak baru lahir. Semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di UIN. Seperti yang ditulis dalam laporan yang ditandatangani oleh Kuasa Rektor 1, Dr. Haji Ismail Muhammad Syah, Presiden Soekarno, dalam sambutan Dies Natalis pertama UIN Araniri, menyampaikan bahwa di Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan revolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. UIN harus menjadi tempat pengodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan kesatuan bangsa. Semua itu harus bertanam dalam jiwa pendidik, pengajar, dan mahasiswa. Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan Islam, UIN telah menunjukkan peran yang signifikasinya sangat strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah di berbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah berkiprah di berbagai profesi, baik dengan yang berkaitan dengan sosial keagamaan maupun yang berhubungan dengan aspek publik lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah, baik pemimpin formal maupun informal. Pada tanggal 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun. Biasanya tahun ini disebut tahun emas.
Bertepatan dengan tahun tersebut, perguruan tinggi ini akan berubah wajah dan namanya dari institut menjadi universitas melalui Perpres nomor 64 tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 dengan nama Universitas Islam Negeri Aran Niri. Keren, mantap, seru, asik. Dan saya mulai belajar matematika. Selama 6 bulan kita belajar matematika, saya menyukai sistem pembelajaran MK matematika karena dari kita nggak tahu, kita bisa menanyakan kepada kawan-kawan dan bisa sharing bersama kawan-kawan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu MK Matematika yang sudah membimbing kami selama 1 semester. Kesan saya saat belajar matematika itu asik, hebat. Yang pertama karena di SMA gitu kan kita belajar matematika tuh menonton ke materi, ke rumus-rumus. Tapi semenjak kuliah ini dengan bertemu dengan Ibu Ari itu metodenya berbeda, nggak menonton ke materi, lebih ke game. Jadi membuat aku passion. Dulu pas saya kali itu dia suka kesana tuh kayak gimana gitu. Banyak kita dari pertama kita nggak tahu kan, banyak tuh dari kawan-kawan yang menambahkan. Di situ kita bisa mengambil lebih banyak lagi pengalaman dari kawan-kawan. Awalnya saya takut, awalnya saya mengira bahwa di kuliah itu lebih sulit daripada di SMA, tetapi ternyata saat sudah mengenal metode pembelajaran yang diberikan, ternyata matematika di kuliah jauh lebih menyenangkan. Senang kuliah tapi semester ini ketemu orang-orang baru yang unik-unik. Perasaannya bahagia, walaupun pertamanya kayak deg-degan gitu, tapi karena dari dukungan semua, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Senang, seru, bahagia, asik. Bohong, yang bener. Hah? Perasaan saya pada perkuliahan yang sudah 1 semester ini, rasanya itu senang, tapi ada juga yang kadang-kadang buat sedih, kadang-kadang buat capek karena tugas yang tumpuk, tapi semuanya oke. Pertama jumpa sama Bu Ari, kirain kan di SMA dulu, di sekolah dulu, guru matematika itu pasti galak-galak kan, apalagi saya nggak suka matematika. Tapi pas jumpa Bu Ari pertama kali, wah kayaknya nih galak nih, soalnya matematika pasti serius. Ternyata dari pelajaran pertama sampai akhir tuh ternyata enggak, malah ibunya friendly, kayak itu perhatian, bisa jadi untuk kami tuh kawan curhatnya juga. Perasaan saya pertama kali melihat Ibu Ari itu awalnya ngira, karena kan dosen matematika kan terkenal dengan galaknya, jadi kayak takut. Rupanya ibunya asik dan apakah ibunya yang peduli dengan semua anak-anaknya. Awalnya ketika saya melihat Ibu Ari, saya pertamanya takut karena first impression saya itu ibu tuh orangnya disiplin sama galak. Ternyata enggak. Harapan saya untuk kedepannya yaitu semoga saya pribadi bisa lebih giat dalam belajar, dan semoga kita semua bisa mencapai semua mimpi kita. Ya, semoga saya pribadi dapat lebih memahami matematika, dan untuk kawan-kawan semua jangan patah semangat dan terus belajar. Harapan kedepannya Oke, terima kasih. Mau tahu gak
kenapa kami dibilang kelompok dadah-dadah? Itu karena video PKA kami. Hahaha, ada yang mau lihat videonya lagi gak? Loh, gak ada. Mau aja dong. Nah ini dia video PKA kami. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA telah resmi dibuka di Taman Sultan Safiatuddin pada 4 November 2023. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam sambutannya menyampaikan, PKA merupakan panggung yang menampilkan dinamika perpolitikan, sosial, budaya, dan pemerintahan Aceh yang terekam sejak pelaksanaan perdana tahun 1958. Hal ini membuat masyarakat Aceh berantusias dan berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk menyaksikan kemeriahan dari PKA yang ke-8 ini. Hal ini juga yang membawa kami, kelompok 4, untuk datang melihat apa saja yang ada di Taman Sultan Safiatuddin. Di sana, kami telah mendata jumlah pengunjung yang datang ke pameran rempah-rempah yang ada di daerah Aceh seperti rempah dari Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan juga Bener Meriah. Berikut ini akan kami tampilkan data dengan bentuk diagram batang. Fadia, Jessica. Dian mana Dian? Dian. Manis, tapi bukan gula. Gua kece dari lahir, ya beginilah udah takut. Apa pesan kamu saat belajar matematika? Matematika itu asik. Salah.